من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له والصلاة والسلام على خير خلق الله لا نبي بعده سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومواlah amma ba'du. Hadirin jamaah Masjid Al-Amin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah, karena pada malam hari ini kita masih diberikan hidayah oleh Allah, diberikan pertolongan oleh Allah melalui karunia-Nya, sehingga pada malam hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dalam rangka thalabul ilmi atau mencari ilmu. Nikmat Allah yang besar ini marilah kita syukuri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita bersama dari waktu ke waktu kita tidak henti-hentinya untuk menggali ilmu, yang mana ilmu-ilmu tersebut memang telah diturunkan oleh Allah melalui Rasulullah, disampaikan oleh para sahabat-sahabat, tabiin sampai para ulama. Dari para ulama lah kita menyerap ilmu-ilmu tersebut, yang tujuannya tiada lain supaya kita menjadi warasatul anbiya wal mursalin, dan tujuannya tiada lain mudah-mudahan kita disyafaati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besok di yaumul qiyamah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa tabi'ihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sanila musannafal kitab Ibnu Athaillah Sukandari man syarah Imam Syarah Qawi wa jamil ladzina yata'allamuna kitabahuma min awali tasnifihima ila masya'allah rahmatullah alim wa qaddasallahu sirahum syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila arwahi anfusina wa zaujatina wa auladina wa banatina wa iyalina wa qarabatina wa jami' ashabil huquqi alaina wa jami' ihwanina fillah wa li shifaihim wa li salamatihim wa li salamati dinihim wa dunya wa akhrahum. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumaila jamil ladina yunfikuna awwalahu wa anfusahum fi jihadina wa fi hadal majlis
ومن وقف هذا المسجد وجميع الذين يأمرون هذا المسجد ولشفائهم ولسلامتهم جزاهم الله جزاء حسنا وبدل الله كل بيت وليكن له عباد منهم بدلا حسنا رحمة الله عليهم وقدس الله سرهم شاء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Pengajian pada malam hari ini adalah tawakufan atau berhenti sejenak. Ini pengajian penutup yang insya Allah nanti akan dibuka di bulan Syawal. Tawakuf berhenti tutupan bukan berarti kita tidak mengamalkan sesuatu. Maksudnya adalah karena ada amalan-amalan yang lebih besar, yaitu dengan datangnya bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban itu sebenarnya disunahkan berpuasa, mengecualikan tanggal 15 Sya'ban ke atas. Bagi orang yang di bawah 15 Sya'ban tidak melakukan puasa, maka puasa di atas tanggal 15 itu hukumnya makruh karena dikhawatirkan tidak kuat untuk melakukan puasa fardu, yaitu puasa Ramadan. Oleh karena itulah, jadilah kita ini orang yang tahu terhadap anugerah yang diturunkan oleh Allah, termasuk adanya waktu-waktu yang mustajab. Di antaranya adalah datangnya bulan Ramadan. Di dalam suatu riwayat, ketika seseorang membaca surat Al-Fat di malam pertama Ramadan dan malam kedua dan malam ketiga, di situ diterangkan dalam kitab Majmu'ul A'dzam, orang itu insya Allah di tahun berikutnya akan mengalami kehidupan yang lebih baik. Di situ diterangkan insya Allah akan diberikan rezeki yang lebih banyak daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Jadi Al-Fat itu artinya surat untuk membuka. Oleh karena itulah nanti malam 1 Ramadan, 2 Ramadan, 3 Ramadan usahakan membaca surat Al-Fat. Mudah-mudahan dengan membaca surat Al-Fat tersebut, sesuatu yang belum dibuka oleh Allah terutama adalah masalah rohaniyah, masalah kemarifatan, atau rezeki-rezeki yang kita minta tapi belum kunjung dikabulkan oleh Allah. Mudah-mudahan dengan dibacakan surat Al-Fat tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 malam Ramadan itu, mudah-mudahan Allah membukanya. Karena itu ada keterangan yang kayak begitu, sebaiknya jangan disia-siakan, usahakan, jangan lupa malam 1, malam 2, malam 3 Ramadan. Dan hal itu setiap malam-malam tersebut, tiap Ramadan saya juga senantiasa membaca surat Al-Fat tersebut. Yang terpenting niatnya adalah mencari ridho Allah. Rezeki yang terbesar itu adalah terbukanya pintu hati, bisa mengenal Allah, bisa ma'rifat di dunia, ma'rifat di akhirat. Lantas di dalam pengajian Al-Hikam ini banyak ungkapan-ungkapan yang sir, banyak bahasa-bahasa yang sifatnya adalah bahasa-bahasa yang tidak dipakai semestinya, adalah bahasa-bahasa majas. Majas itu meletakkan suatu bahasa tidak sebagai makna aslinya tetapi memakai makna lain, karena kalau sampai dijelaskan melalui makna aslinya bisa juga orang itu tidak bisa memahami.
Maka ada bahasa-bahasa majaz yang mana itu perlu digali dalam kitab Al-Hikam ini. Dan di dalam pengajian ini apabila ada kekhilafan, kesalahan berupa apapun terhadap masalah kitab ini, baik berhubungan dengan i'rab atau terjemah, ini kitab ini saya tag, ini asalnya dari kitab kuning, saya tag, saya harokati, terus diterjemahkan, saya tambah ayat-ayat dari syarahnya kitab Al-Hikam. Ini tujuannya ya, harapannya adalah memudahkan untuk belajarnya para jamaah dan mudah-mudahan itu bisa dimatlaah kembali. Ini itu saya ngetek, itu sebenarnya ngetek. Karena kalau saya pakai kitab aslinya, jamaah nggak bawa kitab. Seandainya bawa kitab, kitabnya nggak diharokati, takutnya juga kebingungan. Suruh narkib kayak di pondok pesantren juga susah. Makanya ini saya mudahkan. Tinggal semangat kita di dalam belajar untuk mencari ridha Allah. Kata Allah, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang derajatnya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang mencari ilmu diangkat dengan beberapa derajat-derajat yang mulia di sisi Allah. Harapan kita mudah-mudahan kajian kita ini bisa mengangkat derajat kita, derajat yang lebih luhur, derajat yang lebih diridhai oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amadana bi barakati fid dharain amin. Allahumma ja'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa khifdhan ka khifdhil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Satarul anwar sarair bikasaifid dhawahir ijlalan laha antubdila biwujudil idhar. Satara, Allah telah menutupi. Ini kalau diartikan secara kitab ya, i'rab satara fil madhi. Kenapa di fathah enggak di dhammah huruf akhirnya? Oh karena mabni. Failnya mana? Oh dhamir, failnya dhamir mustatir. Takdirnya huwa, kembali kepada Allah. Lama. Sataro aja itu kalau dibakas ngikuti wajan apa? Fa'ala. Fiilnya fiil apa? Fiil sulasi. Lama sataro aja. Nah, itu membutuhkan belajar ilmu nahwu dan ilmu shorof, dan membutuhkan pula belajar namanya ilmu balaghah. Satara telah menutupi siapa Allah anwara sarair akan beberapa cahaya sir. Sir itu sering dikatakan adalah hati nurani, hati nurani, hati yang bercahaya. Yang dimaksud hati yang bercahaya itu hati yang senantiasa memandang terhadap keesaannya Allah. Hati yang siang malam gak pernah gelap. Berjalan ingat Allah, duduk ingat Allah, berdiri ingat Allah, tidur ingat Allah, bernafas ingat Allah. Jadi yang dimaksud hati yang terang itu adalah hati yang gak pernah putus memandang terhadap keesaannya Allah. Gak pernah syirik. Jadi tiap manusia ini ada hati yang namanya nurani, yaitu dinamakan syarair, sir, sangat sir. Maka kalau pada wali qaddasallahu sirrahu, semoga Allah mensucikan sirnya. Sir. Dalam bahasa Jawa ada kata-kata sir-siran. Nah, sir-siran itu sembunyi-sembunyian, ngumpet janjian sama pacarnya. Itu namanya sir-siran. Bahasa Arab itu sebenarnya. Allah menutupi cahaya-cahaya sir bikasaifid dhawahir, dengan tebalnya beberapa amal zahir.
ijlalan karena mengagungkan laha kepadanya sarair, antub dila akan direndahkan, dihina apa anwaru sarair biwujudil idhar disebabkan wujudnya menampakkan. Wa ayunada dan agar dipanggil alai atasnya sarair bilisanil istihar dengan lesan kemasyhuran. Maksudnya begini, ini bahasanya kan susah dipahami. Di dalam manusia itu ada hati yang namanya sir. Hati sir itu hati yang senantiasa memandang keesanya Allah. Ketika hati tersebut mancar cahayanya kepada mulut, mulut berdoa, doanya dikabulkan oleh Allah. Ketika mancar kepada mata, apa yang dipandang oleh mata itu menjadi kebaikan. Maka di dalam hadis kalau orang itu mau melakukan kefarduan dan diteruskan dengan kesunahan sehingga saya cinta kepadanya. Kalau saya cinta kepadanya, saya akan menjadi matanya ketika melihat, menjadi telinganya ketika mendengar, menjadi tangannya ketika memukul, menjadi kakinya ketika berjalan. Itu maksudnya sirnya. Kalau masuk ke dalam pendengaran, cahaya tersebut pendengarannya menjadi pendengaran yang sempurna, bahkan sebagian keramatnya aja ada yang bisa mendengarkan tasbihnya tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itulah orang yang punya sarair ini oleh Allah senantiasa ditutupi dengan amal zahir, supaya orang nggak nyangka kalau dia itu wali. Jadi wali itu malah tidak bisa diketahui, la yariful wali ilal wali, nggak bisa kenal wali kecuali wali itu sendiri. Karena wali itu sudah hatinya sudah penuh dengan sifat-sifat Allah, hilang sifatnya sendiri. Sudah nyandar kepada Allah yang terus-menerus. Apabila berkata, istilah bahasa orang Jawa menjadi sabdo bendito ratu. Apa yang dikatakan jadi terwujud. Makanya di dalam ungkapan ahli hikmah, tandanya orang yang berilmu itu adalah diam, banyak diamnya. Kenapa? Karena kalau dia berkata, takutnya perkataannya itu perkataan misalkan mendoakan jelek, takutnya jadi kenyataan. Karena memang lesannya sudah penuh dengan sinar cahaya yang mantul dari sarair. Apabila muncul maka timbul yang namanya keramatnya para wali. Kayak Wali Songo semuanya punya keramat. Belum wali-wali luar negeri. Misalkan Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Al-Bustami itu kalau mandang keramatnya, kalau sarairnya lagi mantul kepada matanya, mandang pohonan-pohon yang kering, pohon itu tiba-tiba menjadi tumbuh jadi hijau, lantas tumbuh subur. Hal yang demikian itu apabila Allah nggak nutupi, takutnya wali itu dikultuskan, bisa juga disembah. Makanya oleh Allah ditutupi biar nggak disembah. Loh, orang punya kekeramatan sedikit, punya keampuhan sedikit aja, orang kadang sudah mendewakan. Bagaimana kalau ditampakkan banyak? Oleh karena itulah sebagian para wali itu sebagian ada yang mencari kayu. Padahal seandainya dia meminta kepada Allah rezeki tanpa mencari kayu juga bisa. Tapi untuk menutupi sifat walinya, biar dia sebagaimana umumnya orang, maka dia nyari kayu. Ada yang menjadi tukang sol sepatu. Kayak tahu gurunya Imam Ahmad. Imam Ahmad itu kakaknya Imam Ghazali, di mana ketika Ahmad ini
oleh ibunya disuruh jamaah sama Imam Ghazali. Karena Imam Ghazali itu terkenal Hujatul Islam. Hujatul Islam itu, gelar Hujatul Islam itu, orang itu apal 400.000 hadis. Kita hafal berapa ya? 400.000 hadis apal, meliputi hadis sahih, hadis apa aja apa. Maka dapat gelar Hujatul Islam. Maka jangan gampang-gampang meremehkan ulama-ulama yang besar, karena ada sebagian termasuk menghina terhadap Imam Ghazali. 400.000 hadis, kita kadang 10 hadis saja nggak hafal ya. Apalnya innamal amalu binniyat aja. Itu pun hanya buat dalil kalau nggak ngaji. Sudah saya niat aja katanya. Pada suatu hari Imam Ahmad suruh ibunya suruh jamaah sama Imam Ghazali, karena Imam Ghazali itu ulama besar. Istilah sekarang ya sudah dosennya dosen. Punya universitas. Karena ajaran ibunya akhirnya Imam Ahmad ini berjamaah sama Imam Ghazali. Ketika pertengahan sholat, Imam Ahmad ini mufaraqah, enggak neruskan jamaah sama Imam Ghazali, sholat sendiri. Namanya mufaraqah. Mufaraqah itu misah, tidak berjamaah. Boleh kita mufaraqah itu apabila ada kejadian-kejadian, misalkan imamnya tidak memenuhi persyaratan jadi imam, kita mufaraqah. Ketika habis sholat, Imam Ghazali nanya, wahai kakak Ahmad, kenapa ketika di pertengahan sholat kakak kok mufaraqah? Apakah bacaan saya kurang fasih? Apakah ada syarat rukun yang belum terpenuhi? Apa jawabnya kakaknya Ghazali? Ketika engkau sholat, saya melihat di punggungmu dan perutmu itu berlumuran darah. Dan menurut saya yang begitu itu batal menurut hakikatnya sholat. Imam Ghazali langsung sadar, iya kakak, memang ketika saya sholat tadi, saya itu membayangkan tentang masalah darah haid yang nanti memang saya buat bahan fikih. Saya meneliti tentang perubahan darah haid mulai dari pertama haid sampai pertengahan sampai berakhir. Perubahan-perubahan itu saya angen-angen dalam sholat saya. Loh, Imam Ghazali ngangen-ngangen begitu itu, kakaknya sudah melihat Imam Ghazali itu punggung dan perutnya berlumuran darah. Itu namanya, kok bisa ngelihat begitu? Iya, itu timbul darah, namanya Anwarul Syarair. Karena ketika itu matanya kakak Ahmad itu yang udah dipantuli yang namanya Syarair. Dan itu nggak bisa berulang-ulang terus bisa melihat terus, ya satu kali itu namanya keramat, itu nggak terus menerus. Kalau kekeramatan itu terus menerus, bukan keramat, namanya atraksi, akrobat. Jadi keramat itu hanya sekali itu. Imam Ahmad melihat Imam Ghazali berlumuran darah karena ngangen-ngangen masalah darah haid itu, ya sekali itu, habis itu sudah nggak ngelihat lagi. Jadi keramat itu sekali, nggak tahu terus menerus ditimbulkan. Akhirnya Imam Ahmad tanya, kakak berguru sama siapa kok sampai dapat ilmu asrar yang kayak begini, yang belum saya dapati dalam kitab-kitab tasawuf. Saya itu sudah mengarungi 400.000 hadis hafal, tapi belum mendapatkan ilmu yang kayak begini. Apa jawabnya kakaknya Ahmad? Saya itu berguru, guru saya itu tidak masyhur di bumi, tapi guru saya itu masyhur di langit. Di bumi terhina, tapi di langit mulia. Akhirnya Imam Ahmad pengen berguru sama Imam Ghazali, pengen berguru sama gurunya Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad dijawab, apa kamu gak malu berguru sama guru saya? Guru saya itu hina. Guru saya itu tukang sol sepatu.
Secara zahir ekonominya pas-pasan, kumel. Sedangkan kamu berjubah, mulia di pandangan masyarakat. Apa kamu nggak malu berguru sama tukang sol sepatu? Biasanya kalau nyari guru kan yang habaib, yang udang-udangnya tinggi-tinggi gitu ya, mantap gitu, yang sudah kundangan kemana-mana gitu ya. Nggak ada yang orang berguru ke tukang sol sepatu kan. Bener akhirnya Imam, singkatnya ini nggak ngaji-ngaji nanti cerita. Singkatnya, ya, telah lakum tak burun aja. Katanya manakibul aulia, manakib itu namanya manakib. Singkatnya akhirnya, ini manakibnya Imam Ghazali namanya. Singkatnya akhirnya Imam Ghazali ini berguru sama gurunya Imam Ahmad. Tapi gurunya bilang sama Imam Ghazali, "Lu apa kamu gak malu berguru sama saya? Saya itu tukang sol sepatu. Saya itu gak masyhur di kalangan masyarakat." Akhirnya singkatnya Imam Ghazali maksa dan akhirnya bergurulah dengan gurunya Imam Ahmad. Itu syaratnya harus menyapu sepanjang jalan, gak boleh pakai sapu tapi diambil sampah itu dengan tangan. Bahkan ada tai suruh ngambil aja pakai tangan itu. Ternyata ketika menyapu jalan dengan tangan itu ternyata dilihat orang hina, dilecehkan orang, ternyata rasa kesombongan yang dalam hatinya Imam Ghazali itu luntur. Ternyata yang dibuang itu bukan sampah doir, maksudnya itu membuang sampah-sampah hati, sifat sombong, sifat riya, sifat pengen diaku kiai, luntur ketika itu. Barulah akhirnya diterima sebagai muridnya. Singkatnya begitu. Makanya ada kata-kata an-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Maksudnya orang nyapu itu sebenarnya nyapu hatinya sendiri, sampah hati kita itu. Masa buang sampah ada hubungan sama keimanan, kan gitu ya. Kita lanjutin. Bika saifid duhari, dengan beberapa ay anwaro qulubil aulia, artinya beberapa cahaya hatinya para kekasihnya. Bika saifid dawahir, dengan menutupi beberapa amal zahir. Allah senantiasa menutupi para wali itu dengan amal-amal zahir sampai nggak nampak kalau hatinya itu sebenarnya nyala. Sampai orang nggak ngaku, nggak menganggap bahwa dia itu aulia Allah. Adapun wali songo itu dianggap wali, ini sebenarnya yang mempromosikan wali itu murid-murid setelahnya, setelah dia cerita tentang kekeramatannya. Ketika masa itu ketutup, ya anggap saja lah Pak Soeharto ini mulai nampak kebaikannya ketika sekarang ini, ketika masa menjabat banyak orang yang mengerti kejelekannya, bahkan diturunkan karena menganggap jahat. Tapi ketika masa selanjutnya apa yang terjadi? Banyak orang yang memuji, dan nanti mungkin akan jadi suatu sejarah. Ketika itu zaman Pak Harto ya mungkin nggak mungkin promosi saya ini orang yang paling sukses di dalam membangun negeri ini, ya enggak. Tapi nanti kebenaran itu pasti akan nampak, kebatilan pasti akan sirna. Jadi nggak usah dipromosikan, nanti orang juga akan, kalau kita berbuat kebaikan nggak usah promosi, orang akan menganggap kita baik dengan izin Allah sendiri. Begitu juga para wali. Bil ahwalil lati yatalabasuna biha, dengan beberapa keadaan yang mereka melakukannya. Fidawarim, di dalam dhir-dhir mereka. Para aulia Allah itu ya sholatnya ya luar biasa, ya kerja. Bahkan saya terangkan tadi ada yang tukang sol sepatu, ya ada yang nyari kayu, ya macam-macam. Bukannya kalau sudah jadi wali itu angkrung-angkrung di kursi. Berdoa duitnya jatuh keropiok, enggak. Ya kekurangan beras ya sama ya begitu. Sebenarnya ya dia bisa seandainya berdoa ya kun fayakun, pasir bisa jadi beras. Misalkan di Jawa Timur, Syekh Soleh guru saya pernah berguru sama saya Yauri. Saya Yauri itu terkenal kekeramatannya.
ketika dapurnya nggak ngebul-ngebul, istrinya marah-marah, tiba-tiba kontak ngomong, itu pasir itu dipususi juga jadi beras. Ngambil pasir bener, disiram air, diusek-usek jadi beras beneran. Tapi ya sekali itu, nggak terus-menerus begitu. Suatu saat akan timbul suatu kadang-kadang nggak punya duit, istrinya marah-marah, itu kan duit di lemari itu, bukan duit itu tumpuan kitab, duit buka jadi duit tumpuk-tumpuan, diambil secukupnya, habis itu ya hilang jadi buku lagi. Bukan tahu urus duit kayak yang di pesuruhan itu. Jadi yang gitu tuh bukan keramat itu sekali. Saya di pesuruhan mana Probolinggo itu Tuhan terus menerus. Itu bukan keramat, itu orang tambah percaya, bukan keramat atau percaya. Wa yata'atawna minas sana'i, mereka juga melakukan beberapa pekerjaan ghairiyah dan lainnya. Ya pokoknya wali itu ya bermasyarakat sampai itu nggak nganggap itu wali. Jadi banyak kisah wali-wali begitu itu. Loh, bahkan ada wali itu loh. Ceritanya Manaqibul Wali. Ada wali itu loh. Masyarakat itu ketika mati nggak mau nyolati. Loh, kenapa nggak mau nyolati? Loh, karena setiap malam wali itu, orang tersebut itu borong minum-minuman keras. Buat minum-minuman keras di warung-warung, di toko-toko, dibeli semua, bawa pulang. Bahkan ketika malam udah traktir WTS, wanita-wanita nakal udah ditraktir, dibayari. Ketika mati, orang nggak mau nyolati karena dianggap orang fasik. Apa yang terjadi? Ternyata istrinya nyolati sendiri, dikafani sendiri. Ternyata setelah itu ada sebagian ulama yang diimpikan bahwa seseorang tersebut ternyata kekasih Allah, duduk di singgasananya Allah, dimuliakan. Ketika istrinya ditanyai, kenapa suamimu kok sampai punya keistimewaan di hadapan Allah kayak begitu? Padahal secara zahirnya dia itu nggak benar. Tuhan, ketahuilah, suami saya itu benar memang tiap malam membeli botol-botol minuman keras, warung-warung dibeli semua bawa pulang. Itu ngerti, ketika nyampe rumah botol-botol itu dipecahi. Supaya orang-orang kalau mau beli minuman keras sudah nggak ada. Maka sama suami saya diborong. Supaya nggak ada orang minum minuman keras. Wanita-wanita nakal ditraktir semua supaya dia nanti nggak nerima langganan. Suami saya nggak ngapa-ngapain, hanya nasihati aja supaya nggak ada orang zina. Maka ditraktir, dibeli semuanya. Jadi nggak nerima orang lagi. Suami saya nggak ngapa-ngapain, hanya nasihati aja. Itulah keistimewaan suami saya. Secara zahirnya kayak orang nakal, tapi bukan. Makanya jangan gampang prasangka buruk. Ada juga orang beli minuman keras ternyata nggak diminum, biar stoknya habis. Nggak ada yang cerita wali yang perilakunya kayak begitu. Kalau di Jawa Timur namanya Gusmi. Gusmi itu senengannya ya begitu. Wanita-wanita nakal dibeli, maksudnya biar pelanggannya nggak ada. Gusmi itu anaknya Kiai Pelosok, terkenal itu, jadab itu. Itu hafid Quran, punya simaan Quran namanya Mantap. Mantap itu mantaba, siapa yang mau bertobat. Nah, kita kadang-kadang nggak bisa nebak ya. Tadi itu secara zahir kan, wah ya, beli minuman keras tiap hari fasik gitu kan gitu ya. Ternyata nggak begitu. Tiap hari ke tukang pijat itu ternyata biar nggak nerima orang udah diborong semalaman. Fa inna tilkal ahwali kasifun, karena sesungguhnya perilaku yang demikian itu kasaif, sangat tebal. Hajibatun menghalangi ligharim pada lainnya anil itilai, dari melihat ala anwari qulubihim, dari beberapa hati mereka. Kalau orang itu biasa-biasa aja, pekerjaannya biasa-biasa aja, tapi hatinya sebenarnya nyala, orang nanti nggak ngira. Nanti orang nggak nyembah wali.
Wa inna masataratil kal anwar, dan sesungguhnya Allah menutupi cahaya-cahaya tersebut. Ma'ana dhuhuratam layam bagi alayakuna ilallaha. Karena cahaya-cahaya yang nampak yang sempurna itu enggak patut kecuali dilihat oleh orang-orang yang ahli hati juga. Cahaya-cahaya hati yang berkilau kemakrifatan itu nggak layak ditampakkan oleh masyarakat umum. Karena masyarakat umum itu kalau ngerti dia wali pasti akan mengkultuskan. Wali itu kalau ngomong jadi kenyataan, doa jadi mustajab, tanah yang diinjak jadi subur. Nabi Khidir itu dinamakan Khodir, maknanya hijau. Itu tanah kok keinjak Nabi Khidir jadi hijau, subur, langsung tumbuh rumput, maka dinamakan Khidir atau Khodir. Nah, Sultanul Arifin menurut paham tasawuf, sultannya orang alim marifat itu adalah Nabiullah Khidir alaihis salam. Ilmu-ilmu tasawuf yang begini ini banyak sumbernya kepada Nabi Khidir. Ijlalan lah, karena mengagungkan terhadap cahaya-cahaya tersebut, antubdila akan dihina biwujudil lihat sebab ditampakkan. Karena kalau kewalian itu ditampakkan jadi hina. Kenapa kok dikatakan hina? Karena dia melayani masyarakat, dipuji-puji masyarakat. Loh, hakikatul wali ini cukup Allah yang memuji, cukup Allah yang melihat, cukup Allah yang segala-galanya. Kalau menurut kita kalau dihormati orang, dipuji-puji orang itu hebat, enggak. Kalau menurut Allah, orang yang begitu itu ketika hatinya lupa Allah menjadi hina. Takut nanti kalau ditampakkan, dipuji-puji masyarakat, disanjung masyarakat, dihormati masyarakat, banyak orang minta berkah doanya, takutnya malah menjadi hina. Hatinya takut malah lupa kepada Allah, sebagaimana terjadi kepada Bal'am orang yang ngerti Asmaul Adzam, akhir-akhirnya apa? Sampai mendoakan jelek kepada Nabi Musa, yang akhirnya doanya kembali kepada dirinya, mati dalam keadaan lidah yang menjulur. Hampus, tapi nampak. Contohnya dalam Al-Quran, Bal'am al-Ba'ura. Gak gampang jadi orang ampuh. Orang ampuh itu kalau yang didoakan pas orang baik, didoakan jelek, balik kepada dirinya sendiri. Jadi ternyata orang yang mulia di hadapan Allah bukan orang yang banyak berkunjung, disalami banyak orang, dicium tangannya banyak orang yang minta didoakan, bukan. Menurut Allah gitu itu malah hina. Yang mulia bagaimana menurut Allah? Sirnya, keampuannya ketutup dengan perbuatan zahir. Ya tadi itu ya kerja, ya nyari kayu, jadi tukang sol, macam-macam. Jadi waliullah itu malah melakukan pekerjaan-pekerjaan zahir, ibadah-ibadah zahirnya nampak. Karena ada orang ngaku wali, ketika ditanyai, kamu udah sholat? Udah. Loh, sholatmu di mana? Sholat saya itu di Mekah tahu. Padahal masih Jumatan itu, gak Jumatan ditanyai katanya sholatnya di Mekah. Loh, kalau kita angen-angen, ketika kita Jumatan dia sholat di Mekah itu masih sekitar jam 8 atau jam 9. Iya belum masuk zuhur di sana. Kok katanya udah sholat di sana? Masuk akal enggak? Katanya sholatnya di Mekah. Kita pulang Jumatan dia udah di rumah. Umpamanya ada yang begitu. Padahal ketika Jumatan di Indonesia ini, di sana belum masuk Jumat, selisih 6 jam. Jadi kalau wali itu malah enggak mewalikan diri, malah nutupi. Takut ilmu asrarnya dilihat oleh orang. Bukan bawa tasbih gedenya secumplung-cumplung, kalungin subhanallah subhanallah. Bukan. Malah gak nampak bawa tasbih, kadang ya komel. Wa yunada alaihi bilisanil istihar.
Dan Allah menutupi takut dihina dan takut dia dipanggil dengan lesan kemasyhuran. Takut nanti masyhur, tenar, banyak orang muji. Oleh Allah ditutup dari itu supaya enggak masyhur di kalangan ahli bumi, tapi masyhur di kalangan ahli langit. Wali tersebut pernah ada di zaman Rasulullah yang bernama Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani itu pernah pengen bertemu Rasulullah, menggendong ibunya ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, gendong ibunya, nggak pakai unta. Di situ nggak ketemu. Masyarakat mandang orang gila. Ternyata ketika masa Umar, Rasulullah nyuruh Umar mintalah doa kepada Uwais Al-Qarani. Sayyidina Umar pernah disuruh minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Dia adalah kekasih Allah, punya kekeramatan yang besar. Ternyata Uwais Al-Qarani itu pakaiannya tambal-tambalan. Kalau jalan dilempari anak kecil dia nggak orang gila. Loh, Sayyidina Umar pernah disuruh Rasulullah untuk minta doa kepada Uwais Al-Qarani. Itu wali yang nggak masyhur di bumi tapi masyhur di langit. Sekarang masih banyak yang begitu itu. Makanya jangan gampang udon buruk sangka kepada siapapun. Takutnya itu pas aulia Allah. Misalkan ada pengemis ya, kalau ngusir yang lembut, yang sopan ya. Sana-sana kamu lagi masih muda lagi. Jangan. Ya udah, mohon maaf gitu aja. Mohon maaf kalau nggak ngasih. Jangan kasar. Kamu lagi masih muda, masa kamu nggak bisa kerja? Bapak saya aja udah tua aja masih kerja, tapi saya enggak. Menangnya sendiri. Li'anna rafi'atul qadri, karena cahaya-cahayanya hatinya para kekasih Allah yang dinamakan sir, itu luhur derajatnya, enggak layak diperlihatkan kepada masyarakat. Sesuatu yang istimewa itu yang melihat harus yang maha istimewa. Siapa? Allah. Jadi barang itu kalau istimewa, barang itu kalau yang asli bagus, ini enggak ditampilkan di depan. Kalau kita nanya yang asli ada enggak, baru dicarikan yang di dalam. Yang di depan biasanya imitasi, kayak emas tapi bukan emas, warnanya persis. Tapi yang benar di dalam ditutup enggak? Ditambahkan enggak? Enggak. Kalau kita nanya, ini Pak yang aslinya KW1. Itu diambil di dalam, enggak dipajang. Loh, orang itu yang orang istimewa itu malah enggak memajangkan diri, malah enggak tulis iklan, enggak sembuh, ada garansi. Oh, alah kayak ada aja. Ada enggak ya gitu ya? Pengobatan alternatif. Ini walinya pakai udang-udang gitu. Gak sembuh, uang kembali, gak sembuh bener, minta uangnya gak dikembalikan. Jalalatil khotori, agung. Khotor itu getaran hati, agung getarannya atau urusannya. Fa'ajala anil ibtidali, maka Allah mengagungkannya, jauh dari dihina, direndahkan. Lah biwujudi idhariyah, disebabkan wujudnya menampakkannya. Wasona min ayunada ala bilisanil istihar, Allah menjaga cahaya-cahayanya para wali tersebut, kekeramatannya para wali tersebut dipanggil dengan lesan istihar, lesan kemasyhuran. Jadi wali-wali yang begitu itu malah nggak ada masyhurnya. Yang masyhur itu para penceramah. Nanti masyhurnya kalau sudah generasi murid-muridnya nanti, misalkan di Kuitang ada Habib Kuitang, itu masyhurnya setelah wafatnya. Di luar Batang itu masyhurnya setelah wafatnya. Ketika dia meninggal dinamakan luar Batang, itu kan mayatnya nggak ada di batangannya. Di bawah mayatnya udah nggak ada, udah nyampe kuburannya sana, kayak terbang aja. Yang dibawa keranda kosong. Itu keramat. Nah, masyhur setelah meninggal terkenal dengan makam luar Batang, mayatnya nggak ada.
udah nyampe kuburan, perang gotong, keranda kosong. Tuh, baru sekarang terkenal, oh, itu ternyata waliullah. Ketika hidup nggak terkenal, ketika mati lo nimbul keramatnya. Nah, misalkan begitu itu. Ya banyak di Indonesia itu, tanah Jawa itu penuh dengan wali. Ya Allah, kalau enggak hancur tanah Jawa ini. Tanah Jawa itu angker kok. Enggak ada doanya para wali, hancur. Makanya ada Nahdlatul Ulama, ada Nahdlatul Auliya. Nahdlatul Ulama ya yang berperan zahir, Nahdlatul Auliya yang doa. Enggak pengen masyhur itu, enggak ada, enggak kelihatan. Bainal aghyari, di antara kalangan makhluk, fayakunu dzalika nau'an minal ihana. Kalau sampai dia itu keramatnya nimbul, lantas masyarakat sama manggil-manggil seorang wali, maka jadi hina. Nau'an minal ihana itu merupakan jenis dari kehinaan. Makanya oleh Allah enggak dibuka ketika masa itu. Wa qad taqaddama hadza fi qauli subhana man satara sirral khususiyah. Sungguh telah lewat keterangan ini dengan ucapan musannaf, subhana man ma suci zat, satar yang telah menutupi sirral khususiyah akan rahasia keistimewaan. Lakin ada dalika huna li ajli ta'lil al-madkur wa aidan. Akan tapi pengulangan keterangan ini hanya seolah-olah memberikan alasan terhadap keterangan yang telah disebut. Wa aidan satara rahmatan minallah lil mu'minin. Dan lagi, keramatnya para wali itu ditutupi, atau sarair sirnya para wali itu ditutupi karena rahmat dari Allah kepada orang-orang mukmin itu. Kenapa? Itlau dhaharat asrarul wilayah atau walayah. Seandainya jika ilmu asrarnya para wali, kekeramatannya para wali itu ditampakkan kepada seseorang, la aujabat alaman dhaharat lahu hukukon la yaqdiru alal qiyami biha, maka wajib atas orang yang bisa melihat keramat tersebut punya hak, yang mana jika wali itu ngomong, haknya harus dipenuhi. Kamu jebur sungai, harus jebur sungai. Kalau walinya ngomong, seandainya itu ditampakkan, wali itu ngomong, ayo kamu harus jebur sungai, kamu harus jalan sini Surabaya, enggak bawa apa-apa, wajib. Kalau enggak, celaka. Makanya enggak ditampakkan, karena kalau kewalian itu asrornya ditampakkan, orang yang ketemu wali itu harus memenuhi haknya wali itu, harus nurut. Kalau enggak, celaka, karena wali yang begitu itu sudah sabda pendeta ratu. Maka oleh Allah ditutup biar orang enggak ngerti. Karena kalau nampak setiap orang yang ditemui harus melayani haknya. Kenapa? Karena aulia yang begitu itu hatinya sudah kumpul kepada Allah. Zahirnya sudah penuh dengan sifat-sifatnya Allah. Hatinya, zahirnya sifat manusia. Fa idza kasara waqa'a fil mahdur. Jika orang tersebut teledor, enggak mau memenuhi haknya wali, maka dikhawatirkan dia terjerumus di dalam perkara yang membahayakan. Makanya wali senantiasa ditutupi oleh Allah. Mudah-mudahan dengan kisah ini, setidaknya mudah-mudahan kita dapat pancaran asrornya atau kekeramatannya para wali yang enggak nampak di bumi tapi nampak di langit, yang enggak masyhur di bumi tapi masyhur di langit. Bi barakatil Fatihah. Itu ayat Qur'annya dibaca sendiri. Itu kan Rasulullah itu juga punya keampuhan, tapi dikatakan apa? Dikatakan Rasulullah itu ya kulu ta'am wa yamsi fil aswaq. Rasulullah itu ya makan, ya jalan di pasar. Lo padahal seandainya mata Haji Syafi'i angin ya bisa. Seandainya enggak makan ya makanan ya bisa datang. Tapi Rasulullah juga ke pasar. Ini contohnya yang dalam surat Al-Furqan itu. Begitu juga yang selanjutnya itu para rasul, para nabi juga yang ditampakkan sifat manusianya.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin an sadatina sahbi sayyidina rasul ajmain hamdan yuwafini wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa azimi sultanik. Allahumma bi hurmati jamil anbiya wal mursalin wa bi hurmati jamil auliyaika wa bi hurmati jamalikal baqi wajhikal azam wa bi hurmati bi karamati sayyidi abi abdillah Muhammad sayyidi abdillah hormati Ibnu Athaillah Sukan dan Mas hormati jami iman ta'alama hadal kitab wa alama hadal kitab. Allahumma ja'alna min ibadikal muttaqin wa min ibadikas sholihin wa min ibadikal arifin wa min warasatil anbiya wal mursalin. Allahumma ja'alna wa auladana wa banatina wa iyalana wa qarabatina wa jami ashabil huquqi alaina min ahlil imani wa tauhidi wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnul khatimah. Allahumma barik lana fi dinina wa dunyana wa akhrana wa barik lana dhahirana wa batinana. Allahumma nawwir qulubana binuril imani wa tauhidi wal islam. Allahumma nawwir qulubana binuril yakin binuril ainil yakin binuril haqqil yakin. Allahumma nawwir qulubana bi imani tauhid wa imanil ma'rifat wa imanil kamil mukamil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.